Terima kasih kepada Bapak Agustinus Ferry Riki MHPM. Izinkan saya Sylvie Nuraini dengan NIM F24268 melaksanakan presentasi tugas studi kasus terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kurangnya interoperabilitas di mana sistem RME yang berbeda-beda di berbagai fasilitas kesehatan ini yang tidak dapat saling berkomunikasi ini akan menyulitkan pertukaran data. Adapun untuk kasus yang akan diangkat dalam sistem RME di sini adalah pertukaran data antar fasilitas kesehatan, di mana kasusnya yaitu seorang pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit tidak dapat memberikan riwayat medis lengkapnya. Puskesmas menggunakan sistem RME yang berbeda dari sistem yang digunakan oleh rumah sakit, sehingga data rekam medis pasien tidak dapat diakses oleh tenaga medis di rumah sakit. Dan jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada delaynya penanganan, kemudian ketidakpuasan pasien, di mana untuk delay dalam penanganan di sini tenaga medis di rumah sakit harus mengulangi pemeriksaan dan tes yang sudah dilakukan di puskesmas. Kemudian ketidakpuasan pasien di sini pasien jadi merasa frustasi karena harus memberikan informasi yang berulang dan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan perawatan, di mana kurangnya interoperabilitas antara sistem RME di puskesmas dan rumah sakit ini menyebabkan masalah efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Upaya untuk mengembangkan standar yang seragam dan memfasilitasi pertukaran data antar sistem sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Adapun teknologi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah interoperabilitas di puskesmas ini yaitu dengan mengimplementasikan FHIR, Fast Healthcare Interoperability Research, dengan alasan FHIR itu merupakan standar terbuka yang memungkinkan berbagai sistem untuk saling berkomunikasi tanpa memerlukan biaya lisensi yang besar. Kemudian di mana FHIR ini dirancang untuk memudahkan integrasi dengan sistem yang sudah ada sehingga puskesmas dapat mengimplementasikannya secara bertahap. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan API yang memungkinkan pengembang untuk menghubungkan sistem secara efisien sehingga memudahkan pertukaran data antara puskesmas dan rumah sakit. Kemudian yang keempat, FHIR itu alasannya karena mendukung data terstruktur yang memudahkan pengolahan dan analisis data kesehatan bahkan dengan sumber data yang terbatas. Kemudian alasan yang kelima di mana FHIR ini memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem kesehatan, membantu puskesmas dalam berbagi data dengan fasilitas kesehatan lain. Di mana ada langkah memastikan keamanan data saat menggunakan FHIR itu yaitu penggunaan HTTPS, kemudian autentikasi dan otorisasi, kemudian audit log, data inskripsi, kemudian adanya pendidikan dan pelatihan staf, penerapan kebijakan keamanan, dan pemeriksaan keamanan berkala, di mana dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut maka puskesmas dapat memastikan bahwa data yang ditransfer melalui FHIR tetap aman dan terlindungi dari ancaman. Adapun puskesmas yang sudah berhasil mengimplementasikan solusi untuk pertukaran data kesehatan termasuk penggunaan interoperabilitas seperti FHIR ini yaitu Puskesmas Cempaka Putih di Jakarta, di mana sistem informasi kesehatan ini terintegrasi dengan sistem lain di rumah sakit yang memungkinkan pertukaran data pasien secara real time dan memudahkan akses riwayat medis pasien yang dirujuk. Kemudian Puskesmas Sidoarjo di Jawa Timur menggunakan platform berbasis FHIR untuk menyinkronkan data rekam medis dengan rumah sakit rujukan, di mana hal ini membantu dalam penyediaan informasi yang cepat dan akurat ketika pasien dirujuk. Kemudian yang ketiga yaitu Puskesmas Tegalrejo Magelang yang mengadopsi sistem manajemen data kesehatan yang mendukung interoperabilitas memungkinkan dokter di puskesmas untuk mengakses data pasien dari rumah sakit dan sebaliknya. Jadi di sini untuk pertukaran data dalam hal ini kasus rujukan ke rumah sakit lebih penggunaan FHIR ini lebih ditekankan untuk pasien yang tidak mempunyai BPJS, dalam hal ini pasien tunai, karena untuk pasien BPJS ini sudah agak ada
terbantu dari aplikasi Picare yang dimiliki oleh BPJS. Jadi rumah sakit sudah bisa melihat riwayatnya dari aplikasi iCare itu. Namun untuk pasien tunai yang memang tidak menggunakan aplikasi BPJS, riwayat kesehatannya itu pasti harus menggunakan VIR. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.